Perkenalkan, nama saya Nora Armikola dengan NIM 22233054 dari Prodi Manajemen Pajak akan mempresentasikan mengenai perpajakan. Apa sih yang dimaksud dengan pajak? Kenapa kita harus membayar pajak? Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk apa saja kegunaan uang pajak? Untuk pembangunan sarana umum seperti rumah sakit atau puskesmas, sekolah, kantor polisi, kantor pemerintah, dan pemadam kebakaran. Selanjutnya, sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan negara seperti pembayaran gaji pegawai negeri, presiden, polisi, hakim, dan sebagainya. Jenis-jenis pajak. Pertama, pajak pusat yang dikelola oleh Ditjen Pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang kedua, pajak daerah yang dikelola oleh Pemda seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame jalan, pajak kendaraan bermotor. Azas-azas pemungutan pajak. 1. Azas equality, yaitu azas keseimbangan dengan kemampuan atau azas keadilan. Kedua, azas certainty, yaitu azas kepastian hukum. 3. Azas convenience of payment, yaitu azas pemungutan pajak yang tepat waktu atau azas kesenangan. Yang keempat, azas economics, yaitu pentingnya prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak. Objek pajak. Penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang tidak termasuk objek pajak. 1. Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 2. Harta hibah bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan oleh badan keagamaan atau badan lainnya sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan. Penjelasan pasal 4 ayat 3 huruf A Undang-Undang PPH. Yang pertama, warisan. Kedua, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, dan firma. Ketiga, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi berhubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa. Subjek pajak dalam negeri. Pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri. Pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT Indonesia. Kewajiban wajib pajak yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan pengukuhan sebagai PKP. Persyaratan NPWP. Orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak NPWP yaitu: pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan syarat KTP bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing. Kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Ketiga, wajib pajak orang pribadi lainnya. Tempat pendaftaran NPWP.
1. KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. 2. Dalam hal kegiatan usaha di beberapa tempat, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha wajib pajak. 3. Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak berada dalam 2 atau lebih wilayah kerja KPP, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan KPP tempat wajib pajak terdaftar. Fungsi NPWP: pertama, sebagai identitas wajib pajak. Kedua, menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. Ketiga, memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan. Keempat, mendapatkan pelayanan dari instansi atau pihak lain. Dan kelima, tidak dikenakan tarif yang lebih tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan dengan terima kasih.